nama saya Susana Dewi Marani dengan NIM K76231104 dari Pendidikan Ekonomi kelas C mata kuliah Ekonomi Lingkungan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai presentasi saya, pembahasan mengenai ekonomi berkelanjutan, yaitu dengan judul Produsen sebagai Kunci Transformasi Produksi menuju Ekonomi Lingkungan yang Berkelanjutan. Jadi permasalahan yang terjadi sekarang ini adalah sebanyak 90% kerusakan lingkungan berasal dari proses produksi yang memang benar-benar tidak terkendali ataupun tidak memahami mengenai ekonomi lingkungan yang berkelanjutan. Mereka hanya melakukan produksi hanya mencari keuntungan semata, tidak memikirkan mengenai dampak di sekitar, apakah dampak tersebut merugikan masyarakat ataupun menguntungkan masyarakat. Menurut The International Journal of Advanced Manufacturing Technology menjelaskan bahwa salah satu kerusakan lingkungan terjadi karena emisi karbon perusahaan manufaktur yang mencemari dunia. Sikap seperti inilah yang sangat disayangkan banyak dimiliki oleh para produsen tidak hanya di kawasan Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini menjadi kekhawatiran dan menjadi suatu permasalahan yang cukup besar. Jadi, produsen haruslah memiliki pengetahuan mengenai ekonomi berkelanjutan karena ia adalah aktor kunci dari tahap suatu produksi, mulai dari ekstraksi bahan baku, energi untuk pabrik, hingga desain suatu produk yang menentukan apakah barang itu akan bisa dipakai secara jangka panjang, didaur ulang, atau justru langsung menjadi sampah. Jadi, kalau ingin perubahan besar, maka kita dapat memulainya dari produsen. Namun, tidak semua produsen memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan perubahan. UMKM berbeda realitanya dengan perusahaan besar. Maka pendekatan berkelanjutannya juga harus realistis secara ekonomi, bukan sekedar idealis. Sehingga yang bisa dilakukan sebagai produsen yang baik dan memiliki pengetahuan lebih mengenai ekonomi yang berkelanjutan antara lain, yang pertama, mengganti bahan baku dengan material organik bersertifikasi atau hasil daur ulang. Yang kedua adalah menggunakan energi terbarukan dalam produksi. Yang ketiga, mengurangi kemasan plastik sekali pakai, dan yang terakhir yang bisa menjadi opsi bagi para produsen adalah menerapkan model take back atau refill system. Realita di lapangan, terutama di Indonesia, semakin banyak produsen kecil yang mengadopsi prinsip ekonomi berkelanjutan ini. Contohnya adalah pengrajin yang membuat kerajinan dari serat alam atau brand rumahan yang memanfaatkan limbah-limbah tekstil menjadi suatu produk baru. Meski skalanya kecil, inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan monopoli perusahaan besar. Namun, penelitian menunjukkan ada 3 hambatan utama, yaitu biaya awal yang tinggi, akses teknologi dan pengetahuan yang terbatas, terutama bagi UMKM, dan yang terakhir adalah kurangnya insentif dan regulasi yang efektif bagi mereka para produsen. Ini bukanlah sekedar masalah produsen, tetapi masalah dalam ekosistem. Perubahan yang paling berarti tidak terjadi di tahap akhir konsumsi, tetapi di proses produksi. Jika produsen mampu mengubah cara mereka merancang, membuat, dan mendistribusikan barang, maka ekonomi yang kita jalankan bisa benar-benar berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.